Di tempat saya kok jadi nggak jalan, kok kebalik. Yang di-share yang bagian slideshow-nya Pak Budi. Ini udah jalannya di sana ya? Sudah keluar lagi, Pak. Di share screen lagi. Udah masuk? Ya, sudah masuk. Tinggal di slideshow. Oke. Ya, pencet itu. Sudah? Ini udah jalan? Oke, sudah. Ya. Sip. Ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Allah ya menciptakan pada waktu menciptakan Hawa, ya, Allah memberikan seorang sahabat. Allah menyediakan seorang penolong ya, yang sejodoh baginya, seorang penolong yang sesuai dengan dirinya, seorang yang cocok menjadi sahabatnya dan yang dapat menjadi satu dengan dia di dalam cinta dan simpati. Maksud dari Allah memberikan penolong, ya, memberikan sahabat bagi Adam adalah dari yang sesamanya, dari seseorang yang sepadan, ya, yang cocok. Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ia atau Hawa bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Itulah maksud Allah memberi seorang penolong, seorang pendamping, seorang yang sederajat. Efesus 5 ayat 29 mengatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus merawat, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, diambil
supaya menjadi bagian dari tubuhnya sendiri, ya, menjadi bagian dari dirinya sendiri, ya, supaya ya dia dapat mengasuhnya dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaatnya. Itulah maksud dari Allah memberikan memberikan Hawa kepada Adam. Ibaratkan seperti Kristus terhadap jemaat. Hubungan suami istri seringkali diibaratkan sebagai hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kita ketahui ya, siapa yang menciptakan ya, pernikahan yang pertama. Setelah ya, Adam ya, diberikan Hawa, Allah merayakan pesta pernikahan ya, di Taman Eden. Itu adalah pernikahan yang pertama kali di dunia. Tuhan yang mengadakan, ya, Tuhan yang merayakan pernikahan pertama. Karena pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan, dengan demikian lembaga pernikahan tersebut memiliki pencetusnya, yaitu pencipta alam semesta. Pernikahan, ya, hubungan pernikahan yang pertama di Taman Eden ya, diciptakan oleh Allah. Dalam Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang tunggal dan pezina akan dihakimi Allah. Pernikahan itu haruslah kita pandang, dan harus kita pandang, kita tempatkan sebagai tempat yang terhormat. Karena dia diciptakan oleh Allah. Kita harus hormati terhadap lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan ini adalah salah satu lembaga yang paling sering diserang oleh iblis. Setan tidak menginginkan kita berbahagia di dalam pernikahan itu. Makanya pernikahan kita akan selalu banyak masalah. Ya, kita akan selalu menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga kita, karena memang setan tidak ingin kita berbahagia di situ. Oleh karena itu kita bersyukur satu minggu ini kita belajar bersama, kita diingatkan kembali ya, bagaimana pernikahan yang Tuhan inginkan. Pernikahan adalah salah satu pemberian Allah yang pertama kepada manusia, dan itu adalah salah satu dari dua institusi yang diciptakan oleh Allah selain sahabat, yang dibawa Adam pada saat mereka keluar dari Taman Eden. Pernikahan dan sahabat, dua institusi itu dibawa oleh Adam untuk kita pelajari bersama. Jika kita mengikuti prinsip-prinsip yang Allah, ketika prinsip-prinsip ilahi diakui dan dipatuhi dalam hubungan pernikahan, maka pernikahan akan menjadi berkat bagi kita. Dan pernikahan itu akan menjaga kemurnian dan kebahagiaan manusia, menyediakan kebutuhan sosial manusia, dan mengangkat sifat fisik, intelektual, dan moral manusia. Jika kita mengikuti prinsip-prinsip ya, yang telah Allah tentukan di dalam lembaga pernikahan itu, maka pernikahan rumah tangga kita akan menjadi berkat bagi kita masing-masing. Sampai rumah tangga kita justru menjadi beban. Ya, seharusnya
Rumah tangga Kristen haruslah rumah tangga yang berbahagia. Dan Allah telah menyediakan prinsip-prinsip ya, agar rumah tangga kita berbahagia. Rumah tangga dari orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, ditujukan untuk menjadi pola bagi rumah tangga kita. Bagi rumah tangga yang lain. Bagaimana Allah inginkan rumah tangga itu. Rumah itu ya, yang diperindah oleh tangan Tuhan sendiri, bukanlah rumah yang mewah, tapi sebuah taman. Rumah yang Allah berikan pada waktu penciptaan. Pada waktu Allah menciptakan Adam, kemudian memberikan Hawa, Allah menginginkan mereka tinggal di suatu tempat. Ya. Maka diperbuat Tuhan Allah suatu taman di Eden, di sebelah timur. Maka di sanalah ditaruhnya akan manusia yang telah dirupakannya itu. Segala sesuatu yang dijadikan Tuhan merupakan keindahan yang sempurna dan tidak satu pun yang kurang untuk kebahagiaan pasangan yang suci itu. Namun demikian, Tuhan masih memberikan sesuatu yang lain kepada mereka. Kepada mereka itu sebagai tanda kasih-Nya dengan menyediakan taman khusus untuk rumah mereka. Di dalam taman itu terdapat bermacam-macam pohon. Banyak di antaranya syarat oleh buah-buahan yang harum dan lezat. Di sana terdapat juga pohon anggur yang indah, yang tumbuh tegak lurus, tetapi memberikan suatu penampilan yang sangat menarik. Dengan rantingnya yang terkulai karena syarat oleh buah-buahnya yang menggiurkan dengan warnanya yang beraneka ragam. Jadi pada waktu saya membaca kutipan ini di para nabi dan bapak di Taman Eden yang sudah indah itu, Allah membuat satu tempat lagi yang khusus bagi rumah atau tempat tinggalnya Adam dan Hawa. Taman yang indah ya. Taman Eden itu suatu sudah indah. Tapi Allah lebih lagi memberikan satu yang khusus. Karena Allah begitu memperhatikan, begitu kasih. Tempat tinggalnya adalah di taman. Di sekeliling pasangan suci itu adalah pelajaran untuk sepanjang waktu. Bahwa kebahagiaan sejati ditemukan bukan dalam kesombongan dan kemewahan, tetapi dalam persekutuan dengan Allah melalui karya-karya yang diciptakan. Allah tidak memberikan satu rumah yang mewah bagi Adam dan Hawa sebagai tempat tinggal. Tidak dibangunkan satu rumah atau satu istana. Tapi Adam dan Hawa ditempatkan di dalam satu taman yang indah. Mungkin ya kita atau saya juga tidak memiliki rumah yang memiliki taman yang besar, yang indah, ya, yang menurut ukuran dunia pun ya rumah biasa saja. Tapi bagaimana rumah kita, rumah tangga kita itu menjadi tempat yang indah, tempat yang nyaman, ya. Walaupun mungkin tidak dalam bentuk rumah mewah yang mempunyai taman yang begitu bagus, tapi haruslah rumah tangga kita itu menjadi satu tempat yang paling nyaman ya, bagi kita masing-masing. Bagaimana kita mengatur rumah kita menjadi tempat yang menyenangkan bagi kita keluarga. Kebanggaan dan ambisi tidak pernah memuaskan. Tetapi mereka yang benar-benar bijak akan menemukan kesenangan yang substansial dan peningkatan dalam sumber-sumber kenikmatan yang Tuhan telah tempatkan dan semua dapat menjangkau. Ambisi kita tidak akan pernah habis, akan terus meningkat, dan itu tidak akan pernah memuaskan diri kita.
di taman yang indah itu, ya, yang Tuhan telah berikan kepada Adam dan Hawa. Allah memberikan, ya, satu tugas pada Adam dan Hawa untuk merawat, untuk mendandaninya dan merawat. Dan pekerjaan mereka tidak melelahkan, tetapi menyenangkan dan menyegarkan. Allah mengetahui bahwa manusia sebagai makhluk sosial tadi memerlukan satu aktivitas, ya, dan pekerjaan, ya, diberikan kepada Adam dan Hawa. Melalui pekerjaan itu, ya, dikatakan apa? Tidak melelahkan tetapi menyenangkan. Seringkali, ya, saya, seringkali mungkin kita mengeluh dalam pekerjaan kita. Seringkali kita dalam pekerjaan di kantor ataupun di rumah itu mengeluh. Dikatakan haruslah pekerjaan itu apa? Menyenangkan. Seharusnya kita bersyukur, ya, ada sesuatu atau ada pekerjaan yang bisa kita lakukan. Kalau kita menyenangi apa yang kita lakukan, maka itu akan, ya, tidak akan melelahkan. Kalau kita berbahagia dengan pekerjaan kita, ya, apakah kita di kantor ataukah kita di rumah, pekerjaan ibu rumah tangga, itu haruslah sesuatu yang menyenangkan. Dan dikatakan apa? Tidak melelahkan karena dilakukan dengan senang hati. Tuhan menunjuk pekerjaan sebagai suatu anugerah bagi manusia untuk mengisi pikiran, untuk memperkuat tubuhnya, dan untuk mengembangkan ilmu. Di dalam rumah tangga kita, ya, sebagai, ya, kalau umumnya secara khusus, ya, yang bertanggung jawab bekerja itu adalah suami. Suami dengan memiliki pekerjaan itu akan apa? Dikatakan sebagai anugerah yang akan mengisi pikiran, memperkuat tubuh kita dan mengembangkan, ya, keterampilan kita. Demikian juga di rumah. Anak-anak haruslah mempunyai tugas, ya, dan tanggung jawab. Setiap tugas dan pekerjaan dalam rumah tangga adalah suci dalam pandangan Allah. Pekerjaan yang kita lakukan, ya, apakah kita bekerja di kantor ataupun dimanapun kita bekerja, itu adalah satu tugas yang mulia karena itu yang diberikan oleh Allah. Ya, kita harus menyadari bahwa pekerjaan yang kita lakukan dari sekarang ini, yang kita lakukan setiap hari itu adalah pemberian Allah. Kalau ibu-ibu yang di rumah tangga, ya, bekerja, ya, membersihkan, menyapu, ya, mengepel, itu adalah pekerjaan yang Allah berikan di rumah tangga, dan itu adalah, ya, anugerah dari Tuhan. Anak-anak, apapun tugas dan tanggung jawabnya di rumah, itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus dilakukan dengan senang, ya, dengan gembira. Karena setiap tugas itu dalam pandangan Allah adalah suci. Tidak ada tugas yang rendah di hadapan Allah. Ya, apapun tugas kita, ya, itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi anak-anak siapapun, umur usia berapapun, haruslah kita biasakan untuk memiliki tanggung jawab di rumah. Demikian juga ayah, seringkali ayah pulang kerja di rumah sudah dan tidak mau tahu dengan pekerjaan rumah tangga. Haruslah tetap memperhatikan, ya, membantu pekerjaan rumah. Karena itu dapat sebagai satu sarana
untuk mempererat hubungan ya, di dalam rumah tangga antara suami, istri, dan anak-anak. Kalau aktivitas mental dan fisik, ada menemukan salah satu kesenangan tertinggi dari eksistensinya yang suci. Di dalam pekerjaan fisik kita, ya, di dalam pekerjaan kita, ya, itu adalah ya, keberadaan atau eksistensi kita yang suci di dalam bekerja itu. Pasangan suci itu bukan hanya anak-anak di bawah kepedulian Tuhan, tetapi juga para siswa yang menerima instruksi dari Pencipta yang bijaksana. Adam dan Hawa, ya, bukan hanya anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan yang peduli dengan anak-anaknya, tapi dia juga menjadi pelajar. Artinya apa? Yang harus ikut menuruti, ya, menuruti instruksi dari siapa penciptanya. Demikian juga kita. Kita bukan hanya anak-anak Tuhan, tapi kita juga adalah murid ya, yang harus mengikuti apa yang diinstruksikan, apa yang diberikan petunjuk oleh Tuhan kita, oleh siapa pencipta kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jika kita melihat urutan ya, di dalam minggu-minggu penciptaan, urutan yang teratur dan keselarasan penciptaan berbicara kepada mereka tentang kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terbatas. Kita tahu bagaimana penciptaan itu, bagaimana keteraturan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu menunjukkannya kebijaksanaan dan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Mereka menemukan beberapa ketertarikan yang mengisi hati mereka dengan cinta yang lebih dalam dan menimbulkan ungkapan rasa syukur kita. Di dalam pekerjaan kita ya, itu akan ya, menimbulkan ya, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, pada waktu Adam, kalau kita bayangkan mungkin bekerja di taman, mereka melihat buah-buah yang tumbuh, ya, mereka memakan hasil buahnya, mereka akan bisa bersyukur kita. Mereka akan, Adam dan Hawa melihat bagaimana kasih Tuhan atau cinta Tuhan yang besar itu. Dan demikian juga kita. Pada waktu kita bekerja, kita akan bisa merasakan itu adalah kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita, sehingga menimbulkan selama Adam dan Hawa, selama mereka tetap setia pada hukum ilahi, kemampuan mereka untuk mengetahui, menikmati, dan mencintai akan terus meningkat. Selama kita dengan setia menuruti yang hukum-hukum, prinsip-prinsip yang Allah telah tentukan, maka itu akan meningkatkan cinta kita. Dan dikatakan akan terus bertumbuh kemampuan kita. Mereka akan terus-menerus mendapatkan harta pengetahuan baru, menemukan sumber-sumber kebahagiaan segar, dan memperoleh konsep yang lebih jelas tentang kasih Allah yang tak terukur dan tak berkesudahan. Dalam kehidupan rumah tangga kita, jika prinsip-prinsip ilahi kita terapkan, kita akan melihat lebih jelas dan lebih jelas lagi bagaimana kasih Allah kepada diri kita. Kasih Allah yang tak terbatas dan tak berkesudahan. Jika kita melihat bagaimana mungkin Bapak Ibu yang sudah berumah tangga,
ya dari awal membina ya rumah tangga itu. Ya, kalau kita bayangkan dari pertama menikah sampai sekarang, mungkin ada yang beberapa tahun atau belasan tahun, mungkin yang sudah puluhan tahun, akan bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, ya, tidak berkesudahan. Ya, kasih demikian yang besar ya, kita rasakan di dalam rumah tangga kita. Dari renungan kita pada malam hari ini, kita bisa merenungkan bagaimana Tuhan menciptakan ya, pria dan wanita untuk satu hubungan sosial, untuk satu hubungan pernikahan. Allah merayakan pernikahan pertama, dan itu adalah salah satu karunia Allah yang pertama kepada manusia. Allah yang menciptakan pernikahan, Allah yang menentukan pernikahan, dan itu adalah karunia Allah kepada manusia. Dan seharusnya kita menaruh rasa hormat terhadap lembaga pernikahan. Rumah tangga orang tua pertama kita, rumah tangga dari Adam dan Hawa, adalah sebuah pola untuk rumah tangga kita. Mereka diberi berkat dengan merawat kebun, merawat taman Eden. Kita juga diberi berkat dalam pekerjaan kita. Pekerjaan suami, ya, pekerjaan istri di rumah, ya, atau pekerjaan anak-anak membantu di dalam rumah. Itu adalah berkat. Tuhan tidak menginginkan kita hanya duduk-duduk saja. Allah menginginkan kita aktif di dalam pekerjaan kita. Tuhan menunjukkan pekerjaan sebagai suatu berkat bagi manusia untuk mengisi pikiran kita, menguatkan tubuh dan mengembangkan kemampuan kita. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam rumah tangga kita. Kita harus menyadari bahwa keluarga, rumah tangga, pernikahan kita adalah hormat, adalah suci. Tidak boleh ada sesuatu yang mencemarkan di dalam rumah tangga kita. Dan pekerjaan kita itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian renungan kita, adalah renungan yang singkat ini ya, boleh menguatkan kita dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan menginginkan kita berbahagia di dalam rumah tangga kita. Memang kita tidak akan terlepas di dalam masalah rumah tangga. Saya yakin ya, kita semua berapa tahun pun di dalam rumah tangga kita akan tetap ada gejolak atau permasalahan. Tapi ialah di dalam setiap permasalahan rumah tangga kita selalu ingat bahwa Tuhan hadir. Ya. Kita mengundang Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita. Di dalam awal pernikahan kita undang, di dalam kehidupan kita undang, di dalam permasalahannya kita undang. Maka rumah tangga kita akan bertumbuh dan bertumbuh menjadi keluarga yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan memberkati masing-masing kita. Tuhan menolong kita di dalam pergumulan rumah tangga kita masing-masing. Supaya kita boleh berbahagia di dalam rumah tangga kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih untuk renungan yang sudah disampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi